Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai studi kelayakan bisnis pada toko bangunan UD Family. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Iyet Yandika, Rani Aftalisa, dan Hasim Mustaqim. Toko bangunan UD Family. Toko bangunan UD Family didirikan pada tahun 2007 sampai sekarang oleh orang tua dari Bapak Ade Kurniawan yang sekarang telah diwariskan kepada Bapak Ade sendiri. Toko bangunan UD Family menjual berbagai alat serta bahan untuk keperluan bangunan seperti semen, keramik, cat, sekop, palu, dan lain sebagainya. Masa kejayaan toko ini berada pada satu dekade pertama, yakni pada tahun ke-10. Seiring bertambahnya tahun, maka banyak terjadi perubahan omset dari toko bangunan ini, yang pada awalnya bisa memiliki omset 30-40 juta per bulan, sekarang hanya mampu meraup omset sekitar 20 juta saja. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya persaingan serta kurangnya variasi produk yang dijual, sehingga banyak pembeli yang beralih ke toko bangunan lain. Profil usaha. Nama usaha toko bangunan UD Family, pemilik usaha Ade Kurniawan, lokasi usaha Jalan WR Mongonsidi, nomor Kota Pariaman. Tahun berdiri tahun 2007 sampai sekarang. Ada 9 aspek yang akan kami bahas, di antaranya aspek legalitas, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek ekonomi, aspek teknologi, aspek teknis, dan analisa SWOT. Aspek legalitas. Aspek legalitas merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Toko bangunan UD Family sudah memiliki dokumen-dokumen legalitas di antaranya. Yang pertama, akta pendirian usaha. Yang kedua, surat keterangan domisili. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak. Yang keempat, nomor induk berusaha. Yang kelima, surat izin usaha perdagangan. Aspek manajemen. Ada 4 poin yang akan kami bahas pada aspek manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan. Toko bangunan UD Family menyusun beberapa perencanaan di antaranya. Perencanaan anggaran pembelian produk bangunan, perencanaan dalam pengadaan karyawan, serta perencanaan penjualan. Yang kedua, pengorganisasian. Toko bangunan UD Family sepenuhnya dikelola oleh pemilik usaha dengan 1 orang karyawan saja. Hal ini dikarenakan toko yang dikelola tidak terlalu besar, sehingga pemilik sekaligus pengelola Bapak Ade Kurniawan tidak memerlukan jumlah karyawan yang banyak. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan dari perencanaan yang telah disusun sebelumnya dapat dikatakan telah terlaksana sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari pekerjaan pemilik sekaligus pengelola yang membuat perencanaan tersebut dengan pertimbangan yang matang, sehingga perencanaan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan di toko bangunan UD Family dilakukan dengan baik, karena sepenuhnya pengelolaan toko dilakukan oleh pemilik. Karyawan hanya bertugas untuk mengantarkan barang yang dibeli ke alamat konsumen. Selain itu, ada kamera CCTV yang berperan sebagai pengawasan untuk keamanan toko dari pencurian yang akan merugikan toko bangunan UD Family. Aspek pemasaran. Toko bangunan UD Family melakukan pemasaran produknya dengan sistem tradisional, yaitu menunggu konsumen datang ke toko atau melakukan panggilan telepon untuk menerima orderan dari konsumen. Konsumen rata-rata berasal dari Kota Pariaman. Toko bangunan UD Family sudah terdaftar di Google Maps, sehingga memudahkan konsumen untuk mengetahui alamat toko. Aspek sumber daya manusia. Toko bangunan UD Family hanya menerima karyawan sesuai kebutuhan, serta yang memenuhi kualifikasi tertentu. Toko bangunan UD Family hanya mempekerjakan 1 orang karyawan saja. Karyawan yang dipekerjakan adalah karyawan yang memenuhi kualifikasi, yaitu supir yang memiliki SIM A dan ditugaskan untuk mengantarkan barang pesanan konsumen. Aspek keuangan.
Aspek keuangan pada studi kelayakan bisnis digunakan untuk menilai keuangan perusahaan yang meliputi perolehan sumber dana, estimasi pendapatan, dan biaya yang dikeluarkan. Perolehan sumber dana. Pendanaan untuk membangun toko bangunan UD Family bersumber dari uang milik pribadi, sedangkan untuk produk-produk isi toko didapat dari sistem Kampas. Estimasi pendapatan. Rata-rata pendapatan yang diperoleh toko bangunan UD Family berkisar antara 15-20 juta setiap bulannya. Biaya-biaya yang dikeluarkan dari toko bangunan UD Family meliputi biaya administrasi senilai Rp150.000, biaya listrik, air, dan telepon senilai Rp200.000, biaya gaji karyawan per minggu senilai Rp750.000, dan biaya gaji pemilik senilai Rp5 juta. Aspek ekonomi. Aspek ekonomi menjadi hal yang penting dilihat. Hal tersebut untuk mengetahui pengaruh apa yang akan terjadi dengan adanya perusahaan, khususnya di bidang perekonomian masyarakat tempatan dan bidang sosial kemasyarakatan. Dari segi ekonomi, toko bangunan UD Family tidak memiliki pengaruh bagi warga sekitarnya karena karyawan yang diterima bukan dari warga sekitar toko tersebut. Aspek teknologi. Toko bangunan UD Family tidak menggunakan teknologi untuk menghasilkan produk serta untuk memasarkan produknya, karena produk yang dijual adalah produk yang sudah jadi. Toko bangunan UD Family tidak menggunakan media yang berbasis internet untuk memasarkan produknya. Aspek teknis. Dari segi lokasi, toko bangunan UD Family berada di lokasi yang strategis, yaitu perbatasan antara Simpang Jati dengan Simpang Lapai. Intensitas kendaraan yang melalui jalur tersebut cukup tinggi, sehingga memungkinkan toko tersebut dapat dikenali banyak orang. Dari segi susunan penempatan produk yang dijual cukup rapi, yaitu sesuai dengan jenisnya. Misalnya, produk cat yang disusun berdasarkan jenis dan ukurannya, produk paku yang disusun berdasarkan ukurannya, dan lain sebagainya. Yang terakhir, analisa SWOT. Analisa SWOT yang dilakukan pada toko bangunan UD Family sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh toko bangunan UD Family yaitu dari segi lokasi yang strategis, memiliki harga jual yang bersaing dengan toko lain, pelayanan untuk konsumen yang membeli dari toko tersebut dengan jumlah yang banyak akan diberikan gratis pengantaran barang. Kelemahan. Kelemahan yang dimiliki oleh toko bangunan UD Family yaitu hanya memiliki sedikit variasi produk yang dijual kurang update, dan produk yang dijual tidak memiliki media pemasaran berbasis internet. Yang ketiga, peluang. Peluang yang dimiliki oleh toko bangunan UD Family yaitu memiliki lokasi yang strategis, sehingga memungkinkan toko bangunan UD Family banyak dikenali oleh konsumen. Yang terakhir, ancaman. Ancaman yang dimiliki oleh toko bangunan UD Family diantaranya banyaknya persaingan yang timbul seiring bertambahnya tahun, baik dari segi harga maupun variasi produk yang dijual oleh toko bangunan pesaing. Saran yang dapat kami sampaikan dari hasil survei kami pada toko bangunan Family. Yang pertama, dari segi ekonomi, sebaiknya toko bangunan UD Family menggunakan tenaga kerja dari warga sekitar sebagai karyawannya agar dapat meningkatkan ekonomi dan SDM warga di sekitar tokonya. Yang kedua, dari segi aspek teknologi, sebaiknya toko bangunan UD Family dapat menggunakan teknologi yang lebih maju untuk menghasilkan lebih banyak varian warna produk. Contohnya dalam menciptakan varian warna cat yang menggunakan mesin.
Baiklah, berikut tadi merupakan hasil survei kami pada studi kelayakan bisnis pada toko bangunan UD Family. Dari kelompok keempat, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.